Mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan agenda sidang memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi sudah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, ratusan warga Penggadengan Jakarta Selatan yang terdampak kebakaran rumah dan lapak bekas mengungsi ke masjid dan tenda-tenda yang telah disediakan. Warga yang terdampak kebakaran mengungsi ke Masjid Jami Darul Mukhtar dan tenda BPBD DKI Jakarta. Dan sebagian lainnya mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Bantuan makanan dan air minum sudah mulai disalurkan, namun warga juga berharap adanya penambahan selimut dan obat-obatan. Selain menghanguskan tempat tinggal, banyak warga juga yang kehilangan tempat usaha sebagai mata pencarian mereka. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Kepulan asap dan kobaran api tampak membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Bahkan material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api pun berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini ada rekan kami Wenda Nura langsung di Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Wenda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di lokasi kejadian terjadinya kebakaran yang terjadi pada sore hari kemarin di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saya akan menunjukkan bagaimana kondisi saat ini kebakaran yang terjadi sore hari kemarin. Bisa dilihat di belakang saya, Nata, memang kebakaran yang terjadi sore hari kemarin ini cukup besar dan api pun merambat cukup cepat ya, karena memang pada saat kejadian ini angin juga cukup besar sehingga api menyebar dengan cepat. Dan di belakang saya ini sudah rata ya tempat tinggal dari warga yang tinggal di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima ada 80
kakak yang terdampak dari kebakaran ini. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Dan Nata dan juga pemirsa, kalau bisa kami ceritakan, lokasi yang terbakar ini merupakan lapak penampungan penjual gorengan di Jakarta, dan salah satu pemiliknya mengatakan bahwa memang di sini ada sekitar 80 kartu keluarga yang tinggal. Jadi api ini bermula dari korslet listrik di lantai atas, lalu menyebar begitu cepat karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa pada saat kejadian angin pun cukup besar sehingga api menyambar dengan cepat. Dan berdasarkan kesaksian dari pemilik lapak pun tadi bercerita bahwa pada saat kejadian tidak sempat menyelamatkan barang-barang apapun, hanya fokus untuk menyelamatkan diri, sehingga memang tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda, Nata dan juga pemirsa, ini merupakan warga yang masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang mereka. Memang sejak pagi hari tadi beginilah aktivitas dari warga terdampak, masih terus berusaha mencari yang masih bisa diselamatkan, meskipun dapat dilihat di layar televisi Anda bahwa kondisi kebakaran ini sudah rata, alias sudah tidak terlihat, tidak nampak bangunan lagi, karena memang bangunan di sini ini merupakan bangunan semi permanen, yang mana tembok-temboknya pun terbuat dari triplek begitu. Jadi memang begitu mudah terbakar, materialnya material yang mudah terbakar. Dan bisa dilihat ini merupakan kardus-kardus, dan juga ini nampaknya penutup atap dari bahan-bahan seperti ini yang memang nampak begitu terbakar. Dan tadi kami melihat memang warga di sini tuh masih merasa terpukul ya dengan kejadian ini, sehingga kami tidak dapat bertanya lebih lanjut mengenai kebakaran yang terjadi ini. Tadi juga memang banyak warga yang mengatakan bahwa cukup sedih melihat barang-barangnya hangus terbakar, hanya dapat melihat bangkai dari alat-alat atau barang-barang berharga mereka, dan tentu ini menjadi hal yang membuat mereka sangat terpukul ya. Dan selain itu, Nata dan juga pemirsa, saat ini posko pengungsian juga sudah disediakan oleh pihak BPBD, namun lokasinya juga cukup jauh dari lokasi kebakaran ini, karena memang kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk, sehingga posko pengungsian ini berada cukup jauh, sekitar kurang lebih 300 meter dari lokasi kejadian, sehingga kami tidak dapat menunjukkannya langsung. Namun nanti tentunya di posko pengungsian pun kami akan mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa. Lalu Nata, selain itu untuk bantuan seperti makanan dan minuman pun sudah ada dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya warga di sini terutama anak kecil juga masih membutuhkan beberapa logistik lainnya, mulai dari pakaian, selimut, dan juga logistik-logistik lainnya, karena memang di sini juga kalau kami melihat banyak anak-anak yang masih di bawah umur. Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.